Guys, sebelum menonton, ingat subscribe ya, tekan tombol merah, tekan tombol like. Ingat juga harus di-share. Terima kasih. Wah, hai guys, back to channel Dia Berbi YouTube. Hari ini kita akan membahas sejarah Istana Maimun. Yuk, follow me. Hai guys, Istana Maimun terletak di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Sukaraja dan Kecamatan Medan Maimun. Di sini terhampar rumput-rumputan yang luas dan di sini juga ramai pengunjung. Di sini juga bisa untuk taman bermain anak-anak seperti bermain bola atau bermain permainan yang ada di sekitar. Ayo guys, kita masuk untuk ke dalam Istana Maimun. Kita akan menyaksikan histori dari Istana Maimun itu seperti itu. Hai guys, tiket masuknya seharga 15.000 untuk hari ini. 10.000 ya? Oh, 10.000. Harga tiket masuknya 10.000, jadi 20.000 per orang. Ya, jadi istana ini merupakan pusat kebudayaan masyarakat Melayu Delhi. Jadi dulu aslinya orang Medan itu adalah orang Melayu Delhi. Jadi istana ini merupakan istana yang sudah 4 kali dipindahkan. Dari kerajaan Melayu Delhi pertama kali itu di Delhi Tua, kemudian pada masa Sultan yang ketiga dipindahkan ke Percut, sampai Sultan yang kelima dipindahkan ke Labuhan, sampai Sultan yang ke-8. Nah, Sultan yang ke-9 memindahkan istana ini dari Labuhan Delhi ke kota Medan ini. Jadi yang memindahkan dan mendirikan istana ini namanya Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alam Shah. Ini. Oh, ini dia ya Pak? Ya, ini fotonya. Namanya Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alam Shah. Dia bangun istana ini pada tanggal 26 Agustus 1888. Jadi sudah 133 tahun, alhamdulillah, lebih umur istana ini. Yang di dalam istana ini masih ada bangunan yang asli seperti lampu. 1888 di Medan itu belum ada listrik. Jadi kamu perhatikan, bisa disusun ke atas. Itu ada tabung-tabung itu, nampak? Itu? Nah, itu dulu ya, di bawah-bawah lampu itu dulu tempat minyak. Jadi dipakai minyak, tapi bukan minyak yang dibuat dari buah jarak. Buah jarak ya. Kalau minyak tanah dia akan berasap ke atas hitam. Maka ya ini minyak yang dipakai minyak dari buah jarak. Seperti kita ketahui dulu zaman Jepang kita kan disuruh tanam pohon jarak banyak-banyak, diambil minyaknya itu untuk minyak pesawat. Jadi kualitas minyak jarak itu sama dengan after. Nah, dia tidak berasap. Jadi ini satu tabung tahan untuk 12 jam. Pukul 6 pagi diturunkan, kemudian dibersihkan, diisi minyak, dinaikkan. Nah, sampailah tahun 1935. 1935 sudah mulai masuk listrik kembali, diganti dengan listrik. Ya? Nah, jadi kalau ini, mari. guys, si Bapak mengerti histori dari sejarah Istana Maimun. Ya, betul. Nah, ini dengan ini sama. Ini dia sama juga Sultan Ma'mun Al-Rashid. Setelah dia siap membangun istana ini, dia bangun Masjid Raya Al-Mansur yang di depan sana. Ya, itu 1906, dipakai 1909. Nah, jadi Sultan ini ya bisa mendirikan istana, masjid. Kemudian 1913 dia bangun lagi Taman Sri Delhi yang di depan masjid. Iya, Taman Sri Delhi.
dan banyak bangunan lainnya. Jadi dia bisa membangun ini semua karena pada waktu dialah menjadi raja, jayanya kerajaan Delhi ini karena mulainya dibuat perkebunan tembakau yang terkenal dengan nama tembakau Delhi. Nah, jadi sejarahnya dulu waktu zaman Belanda ada orang Belanda dengan namanya Nihons ya datang kemari sama orang Surabaya keturunan Arab namanya Said Abdullah membawa bibit tembakau dari Brazil. Dicoba tanam di sekitaran Medan, ternyata hasilnya lebih bagus dari yang ada di Brazil. Maka dibukalah perkebunan secara besar-besaran, mendirikan suatu perusahaan, kalau bahasa Belandanya maskapai. Nah, jadi dibangunlah Delhi Maskapai yang khusus untuk menanam tembakau dan diperlukan tenaga kerja. Maka didatangkanlah tenaga kerja itu dari Jawa. Makanya sejarahnya kenapa di Medan ini dari 2,8 juta penduduk Medan, 61% itu adalah Jawa. Karena itulah dia sejarahnya tadi. 1820 mendarat satu kapal Belanda yang membawa tenaga kerja dari Jawa. Kemudian kurang dibawa lagi secara besar-besaran dan mereka itu sistemnya kontrak. 20 tahun diteken kontrak. Nah, sampai kemari. Nah, politik Belanda dia pandai. Setiap bulan diadakan pasar malam. Jadi gajian kecil, gajian besar diadakan pasar malam, dibikin arena judi. Nah, iya, jadi orang-orang yang Jawa datang kemari ini asik main judi, sehingga waktu habis kontrak mau pulang lagi nggak bisa. Jadi dibikin lagi kontrak baru. Nah, kurang ajarnya Belanda. Sorry, maaf ya kalau ada orang Belanda yang dengar. Maaf, memang itu politik kalian. Ya, dibikinlah politik divide et impera. Kamu tahu artinya apa? Mengadu domba sesama bangsa. Jadi supaya orang Jawa yang datang tidak bersatu dengan orang Melayu, maka dibikinlah namanya orang Jawa yang datang kemari itu dengan gelarnya Jakon, alias Jawa Kontra. Nah, itu kan nggak boleh, sultannya marah, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau Jakon itu kan mendiskreditkan satu suku, apalagi satu akidah dengan sultan. Maka kalau orang Jawa yang lahir di Delhi dibikinlah gelarnya Jadel. Ya, Jawa Delhi. Nah, jadi kalau ya sejarahnya. Jadi kalau kamu ke jalan-jalan di Medan jumpa orang tanya suku apa? Jadel. Nah, itu bukan suku baru di Indonesia, bukan. Itu adalah Jawa tapi yang lahir di Delhi. Orang Jawa bisa bahasa Jawa tapi slangnya sudah masuk slang Sumatera. Jadi sudah agak beda dengan negara Jawa ya. Nah, jadi pada masa dia inilah mulainya masuk orang Jawa di sini dan ditanam tembakau secara besar-besaran. Yang perkebunan tembakaunya ada di sekitaran Medan. Sekitaran Medan ini dulu semua sampai Sunggal ya, Tembung, Bandar Kalipah, Labuhan, Hamparan Perak sampai daerah Tandem. Nah, itu semua perkebunan tembakau dulunya ya. Sekarang yang sudah dirubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini singgasana Sultan. Singgasana Sultannya ya? Ya. Jadi kalau ada acara-acara adat di sini, Sultan itu duduk di atas. Seperti misalnya Hari Raya Idul Fitri, nah itu masih sampai sekarang. Jadi istilah open house itu dari dulu sudah ada. Jadi kalau misalnya Hari Raya Idul Fitri, Sultan sholat Id di Masjid Raya, selesai sholat Id dia akan kemari langsung duduk di atas. Makanya dia pakai 7 tingkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 7 tingkat maksudnya apa ya, Pak? Nah, karena Sultan dia harus 7 tingkat. Dia harus lebih tinggi dari biasa, tapi yakin juga di atas dia ada lagi yang lebih tinggi. Yakni Allah Sultan ya, Tuhan ya. Nah, jadi ini kalau raja duduk di atas, kalau raja di sini dipanggil Sultan. Jadi kalau Sultan itu duduk di atas, kalau Sultan sudah duduk di atas, dayang-dayangnya itu akan duduk di sini ya. Nah, di sebelah sana. Nah, jadi kalau Sultan duduk di atas itu harus santai dayang-dayangnya di sini. Kalau tangannya kotor, itu dia untuk mencuci tangan dulu. Oh, ini tempat mencuci tangan. Iya, Lihat, Pak. boleh. Nah, ini namanya gebuk. Diisi Ini air. namanya Gebuk. guys, ini adalah namanya gebuk. Iya. Gebuk, tempat mengisi air untuk mencuci tangan. mencuci tangan sultan. Sultannya. Nah, kemudian untuk mengeringkannya, ini ditaruh lilin di sini. Ini namanya dian. Jadi dikeringkan tangannya begini. Nah, jadi secara manual. Kalau sekarang sih nggak payah begini, tinggal cengat kering ya. Jadi Nah, guys, ini adalah untuk mengeringkan tangannya sultan. namanya- Caranya gitu guys, ini kan, ini
ini diputar balik ini putar balik. Ya. Namanya apa Pak? Dian. Dian. Nama Tempat tempat ini, mencuci ini. tangan mengeringkan tangan sultan itu namanya Dian. Kalau mencuci tangan itu namanya gebuk. Iya. Bukan digebuk gini ya, Iya. bukan. Bukan digebuk gini ya Pak ya. Bukan. Bukan, tapi namanya gebuk ya Pak ya. Jadi ini Yang kaca. ini? Ini ruangan namanya Balai Rumsri untuk acara-acara adat. Apa Pak namanya? Balai Rumsri. Oh, daerah sini Ini yang besar ini Besar namanya ini. ya Balai Ibu Rumsri. bagus pakai baju adat dulu. Sampai cerita. di balai sini Ya, namanya Balai Rumsri. Balai Rumsri. Iya, jadi kalau ada acara-acara adat, itu sultan sudah duduk di atas, penjaganya akan berdiri di sini. Untuk apa? Untuk melihat kaca. Sini. Kamu syuting di sini, lihat kaca ini. Ini kaca istilahnya sebagai monitor keamanan. Kalau sekarang ini istilah kerennya CCTV. Oh, CCTV ya. Jadi ini untuk mengeringkan untuk melihat keamanan. Nah, jadi untuk ini kalau ada acara, tinggal pengawalnya duduk di sini. Kalau nampak ada orang asing yang masuk dari belakang, tinggal panggil pengawalnya, kejar. Biar ke sana. Iya. Jadi dari dua kaca ini dapat 4 sisi sudut ya. Nah, kemudian kalau ini sultannya, strukturnya dari yang ke-9 Sultan Mahmud Al-Rashid meninggal 1924 digantikan sama ini Sultan Amaluddin Tsani. Oh, ini pengganti Iya, dari Sultan Mahmud Al-Rashid. Sultan Mahmud Nah, Al-Rashid Sultan ya. Amaluddin Tsani ini tahun 1945 meninggal. Digantikan oleh anaknya yang sana Sultan Ottoman Al-Sani. Kemudian itu meninggal digantikan oleh anaknya lagi Sultan Azmi meninggal. Sultan Azmi ini memiliki 3 anak perempuan, laki-laki. Jadi yang laki-laki ini yang jadi raja. Sebelum jadi raja dia sudah TNI. Iya, jadi merangkap dia Sultan dan TNI. Tahun 2005 BKO di Aceh naik pesawat dari Melabuh ke Lok Mame. Pesawatnya gagal landing, patah, meninggal. Umurnya 39 tahun. Ya, umurnya 39 tahun. Anaknya baru berumur 7 tahun. Itu Sultan Mahmud Arya Lamanjidi dilantik menjadi sultan. Itulah sultan yang sekarang. Nah, ini nih yang besar. Ini sultan yang terakhir sekarang ini. Yang sekarang bukan yang terakhir. Yang Kita tetap sekarang ada. ini. Iya. Nah, inilah dia. Nah, ini guys, ini sultan yang sekarang guys. Sultan Generasi Mahmud ke generasi. Arya Lamanjidi, Sultan yang ke-14. Sultan yang ke-14. Nah, jadi kalau di sini ada masih asli. Jadi kalau kursi itu, ya nanti kita itu. Nah, kalau kursi itu kursi yang dipakai oleh raja dulunya, tapi bukan itu duplikatnya. Kalau aslinya di sini yang sudah berumur 300 tahun, 130 tahun lebih. You guys follow me. Nah, ini dia yang asli sekali kursinya. Jadi ini kalau kita lihat sepintas sama, tapi ini ada perbedaannya. Kamu lihat kalau ini sama ini, sama kan? Tapi coba kamu cari perbedaannya satu aja. Perbedaannya ya. Berapa ya perbedaannya guys? Nah, ya, coba guys, ini saya tes ini dulu Iya. nih. Nah, yang punya vlog. Ayo. Bintangnya sama, atasnya sama, dua sama, ini sama. Kelihatannya sama semua deh Pak. 3, 2. Ini sama Pak. Sama nggak ini? Oh, beda tinggi doang. Iya benar guys, benar. Nah, jadi ini tempat duduk raja, itu tempat duduk permaisuri. permaisuri, Jadi ya. siapa aja istrinya itu kalau yang ditunjuknya jadi permaisuri itu berhak duduk di situ. Nah, jadi kalau ini menandakan macam manapun hebatnya wanita, dia tetap menjadi makmum bagi iya. imamnya. Ini Imamnya, dia. ya. Jadi kalau lukisan yang asli sultan ini yang di belakang. Oh, ini ya yang asli ya. Cuma karena udah agak tua, udah 100 tahun lebih, ini udah koyak-koyak. Jadi kita taruh dulu di sini sebelum kita rehab kembali. Ya, cuma kita mencari material ini memang agak susah ya. Nah, dan kita bikin duplikatnya itulah yang di depan sana tadi. Oh iya. Maka mukanya kan agak beda. Kalau itu kayak orang Eropa, kalau Iya, ini dia kayak asli asli Indonesia. Indonesia agak Melayu gitu Iya. ya. Melayu.
konkret lagi. Di sini ada pakaian adatnya. Nanti bisa kamu pakai, bisa kamu syutingkan. Nanti sebelum kita ke sana. Iya, ini tergantung aksesorisnya. Jadi ya, di sini juga kita menyewakan pakaian-pakaian adat. Kasri. Kalau kemari itu di sini ya boleh untuk apa namanya menggunakan pakaian adat bila mau kan boleh, kalau ingin pakai baju adat boleh Nanti sekali. kamu pakailah. Pakailah. Oh, Baju adat namanya Ratu Melayu. Ratu Melayu. Bisa Kalau kuning. ini warnanya apa aja, Kak? Kalau Melayu warnanya hitam, kuning. Kuning. Kalau ya. mau bernuansa Islam ataupun putri hijau bisa hijau. Hijau juga hijau, ada legenda putri hijau. Untuk si cantik putri hijau atau Ratu Melayu, ini bisa hijau. Oh. Ini kalau kayak gini ada kena cas administrasi biayanya gitu? Enggak, ini pakainya sewa. Oh, Sama sunting-suntingnya sewa, Oh. bisa kita nanti putui, bisa. ini berapa? Yang seperti ini ratunya 2,5. 2,5 Seperti ini 250. Oh, Bukan 2 juta. Yang kayak gini guys, kalau yang mau ya, yang berkenan untuk pakai pakaian adat nih 250. Yang ke lebih bagus kita menggunakan pakaian adat kalau kemari gitu. Kalau ini ruangan boleh dikatakan ruangan serbaguna karena ini dipakai untuk jamuan makan. Kalau ada acara-acara resepsi keluarga itu acara jamuan makan di sini. Jadi bapaknya duduk di sini, permaisurinya duduk di sini. Dan karena ini duplikat, dia nggak bisa mirip kali dengan sana, maka ininya sama. Nggak ada bedanya. Dan ini juga kadang-kadang pengunjung datang kemari kan kepengen berfoto di tempat duduk aja. Kalau yang itu kan nggak mungkin, jadi kita bikin duplikatnya, silakan aja duduk. Nah, jadi kalau nanti macam Ramadan itu di sini ada buka puasa bersama gitu. Nah, karena sultan yang sekarang belum rumah tangga, ibunya nanti yang mendampinginya di sini. Nah, jadi inilah dia tempatnya. Juga ini dipakai untuk kalau apa keluarga-keluarga yang sudah sendal, ya, tahu sendal? Sendal apaan? Atau sepatu tuh? Sepatu tahu ya. Apa? Sepatu. Separuh tua. Oh. Jadi kalau yang sudah separuh tua nggak bisa ke masjid, di sini diadakan sholat tarawih. Iya. Oh, Pak, sini bisa sholat tarawih iya, juga ya? kalau untuk Ramadan. Jadi kalau keluarga-keluarga yang ada sakit, yang ada apa, dia nggak ke masjid, dia bisa di sini bikin sholat tarawih. Apalagi yang udah sendal ya. Sendal ya. Tahu sendal? Sendal sepatu. Sepatu tadi sudah tahu separuh tua. Kalau sendal, Sendal apalagi Pak Pemuda? separuh tua dekat aja. Sendal separuh dua dekat aja. Nah, jadi kalau di sini sultan itu satu. Ah, Sultan satu. sultannya Ya, satu. karena satu meninggal baru digantikan sama sultan lagi. Nah, tetap satu. Tapi kalau anak sultan itu gelarnya tengku. Oh, tengku. Tengku, Ya. itu berarti tengku itu anak sultan, keturunan raja. Itu dia bisa menjadi sultan lagi nggak? Atau tetap tengku ya Pak? Tetap tengku saja. Kalau dia sudah menjadi sultan, tengkunya jadinya jadi sultan, jadi naik. jadi naik. Nah, jadi naik ya tetap satu tapi. Jadi diantara beribu kalau kamu ketemu orang bilangnya tengku dari Delhi itu artinya keturunan raja. Beda dari Aceh. Kalau Aceh tengku itu guru ngaji. Nah, kalau keturunan raja di Aceh itu tengku. Nah, makanya kalau buka puasa di sini, kan tengku-tengku pada buka puasa di sini nih. Cuma nggak boleh dihidangkan makanan khas Melayu. Nah, dia ada yang di sini seperti bubur pedas, roti jala, ya. Tapi kalau kolak nggak boleh. Karena ini tengku, nanti makan kolak jadi tengkulak. Ya, ini guys, bercanda Gak apa-apa guys. guys, banyak pecah. Jadi Pak kalau boleh tahu Ini dulu tempat apa namanya menaruh kalau kan ada pesta, kadang-kadang kan Iya. orang minum taruh gelas di sini, Iya. nanti ada yang ngintip apa gitu. Nah, jadi kalau ruangan yang ini dulu tempat makanan. Yang ini. Jadi kalau makanan kan dimasak di bawah tuh di dapur besar. Oh, di sana ya, dari sini guys. Ini dulu dapurnya. Di bawah sana itu. Nah, itu yang bawah ini, itu di sana lah dimasak makanannya. Setelah siap masak, dibawa naik kemasukkan kemari, di plating. Di ruangan ini ya, Pak, ya? Ruangan ini. Yang ditutup kaca ini ya? Yang inilah ini, Oh, iya, yang iya. itu. Nah, jadi
di situ nanti baru dihidangkan kemari. Kalau minumannya sebelah sana, ruangan yang sebelah lagi. Yang hijau itu ya? Iya, itu untuk minuman. Jadi macam kopi, ada bermacam-macam. Ada kopi manis, kopi pahit, ya kan? Nah, tapi kalau kita jangan minum kopi pahit, karena hidup aja udah pahit, minum kopi pahit lagi. Nah, jadi ini ya, apa namanya? Tempatnya itu di situ untuk minuman, meracik minuman. Oh, Yang ini buat makanan. Jadi baru ditaruhlah di sini, dihidangkan makan beramai-ramai. Jadi kalau sekarang ini istana ditempati oleh keluarga. Ada lebih kurang 25 kepala keluarga tinggal di sini. Makanya mohon maaf, yes, kalau datang ke istana kita nggak bisa keliling karena dipakai tempat tinggal ya. Macam sebelah sini, ini sultannya kalau pulang kemari di tempat tinggal. Tempat tinggal sultannya mana itu Ini ya? yang terbuka jendela itu, Buka jendela. terus sampai ke depan sana. Nanti kita lihat dari sayap sana. Nah, ini yang belakangnya. Ini, ya. Nah, kalau yang di bawah ini masih keluarga-keluarganya, buahnya, pakciknya. keluarga semua. Iya, semua di sana juga begitu. Jadi yang dibuka untuk umum hanya ini tengah. Ini sama ini kalau yang nanti tadi nampak di atas kan nasional 3 itu untuk ventilasi udara. Ini dari yang bolong-bolong ini. Makanya di dalam ini kan sekut. Ini yang bolong-bolong. Iya, ini ventilasi udara semua. Udara yang masuk dari atas kemari. Di atas kan macam jendela begitu. Nah, jadi anginnya masuk dari kemari. Jadi kalau ini juga ada sebagian kalau kamu datang kemari mau belanja, ini ada toko-toko souvenir. Iya. Bapak ini. Beli apa lah di apa? Tuh guys, kalau mau belanja ada toko souvenirnya. Di sini lengkap paket komplit. Ayo follow me. Nah, jadi ini ya, apa namanya yang kita lihat tadi dari belakang, ini sampai ke depannya ini. Oh, gitu. Nah, ini adalah ruangan raja. Jadi dari dulu kalau sultan itu tinggalnya di sini. Di sini ya, di samping sana dulu karena kalau dulu sultannya kan rata-rata istrinya lebih dari 2, ada 3 apa. Jadi istri tua, istri muda, istri yang satu lagi di bawah. Tapi karena sekarang sultannya juga belum married, belum kawin, ya dia tinggal di sini aja. Kalau dia lagi di sini, kebetulan sekarang dia lagi di Makassar karena ibunya itu orang Makassar. Jadi kalau sejarah kerajaan ini dari yang pertama sampai ke 9 sampai ke 14 ini dia. Kamu boleh shoot ini. Ini dari Raja Delhi yang pertama ini. Boleh disut. Ini dah sejarah. Cuma karena dia 1632 belum ada foto, belum ada dokumentasi, jadi sejarahnya ini dia. Terus sampai ke ujung sana. 1, 2, 3, 4, 5. Ada hubungannya juga dengan Karo. Jadi guys, ini seperti sejarahnya, sejarah dari Kesultanan Delhi ya. Dari generasi ke generasi itu sultannya itu memang ada pergantiannya ya guys ya. Jadi buat sekarang ini sultannya sekarang ini yang zaman sekarang ini dia tuh masih dipanggil Tengku dan masih sudah sultan, sekarang sudah sultan dan dia belum menikah buat kesultanan yang sekarang ini. Pak, kalau boleh tanya di sini yang ada Mare Bontongnya di mana? Oh, di bawah. Udah keluar dari sini? Iya, ada keluar dari sini itu di bawah itu yang rumah Dadak Karo itu. Jadi maksudnya kami keluar dulu, yang di sini itu udah selesai atau gimana? Sudah. Ada yang mau kamu tanya lagi? Kelihatannya kami mau coba dulu lihat ininya, boleh ya? Boleh. Boleh lihat ke apa namanya? Meriam Bontongnya, boleh Pak? Tapi kan sudah turun dari sini ya? Oh, jadi kalau mau masuk mesti ini Enggak, lagi ya?
Oke Pak, makasih ya Oh Pak. ya, Ini sama-sama namanya ya. dengan Pak siapa? Pak Rahmat. Pak Rahmat. Iya. Pak Rahmat tadi udah menjelaskan tentang sejarahnya dari Kesultanan Delhi. Pak Rahmat ini juru kunci sini ya Pak? Ya? Enggak, saya hanya pekerja aja. Oh ya pekerja Iya, aja, pekerja. tapi mengerti sejarahnya ya Pak ya? Iya begitu. Oke, makasih ya Bapak. Oke guys, sampai di sini kawasan dari ruangan tahta dari Kerajaan Kesultanan Delhi dan sejarah-sejarahnya. Dan kita akan melihat ya yang namanya di sini sejarahnya ada namanya Mariam Puntung. Jadi kita akan melihat dulu ke arah Mariam Puntung ya. Ayo guys, follow me. Ada juga.